Saudara, kualitas gizi sangat menentukan masa depan dari generasi muda saat ini. Untuk memajukan suatu bangsa dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul. Hal ini juga tidak terlepas dari kualitas gizi yang baik sejak usia dini. Lantas seperti apa tantangan dalam meningkatkan kualitas gizi saat ini? Kita akan bahas bersama Ditya Fitri Arinda, ahli gizi yang juga Ketua Bidang Ilmiah dan Inovasi Pengurus Daerah Asosiasi Dietitian Indonesia Wilayah Sumsel yang sudah hadir di studio Kompas TV Palembang. Selamat pagi, Mbak Ditya ya. Ya, selamat pagi Mas Robi. Apa kabar ini? Ya, alhamdulillah sehat, Baik. berbahagia. Mbak Ditya ini juga seorang dosen prodi gizi di Universitas Sriwijaya, Mbak ya? Ya, Betul. betul Oke. sekali. Baik. Nah, tentunya yang akan kita bahas adalah mengenai gizi begitu. Nah, kalau kita melihat kondisi gizi di tengah masyarakat saat ini begitu, Mbak Ditya ini melihatnya seperti apa? Oke, kalau kondisi masyarakat secara umum ya, kita ini sedang menghadapi namanya triple burden, Mas Robi. Jadi beban. Kalau dulu kita double burden, jadi beban ganda, tapi sekarang udah triple, di mana kekurangan gizi mulai dari zat gizi mikro seperti vitamin A, zat besi gitu yang bisa mengakibatkan anemia itu masih menjadi masalah. Kemudian zat gizi makronya seperti kekurangan karbohidrat, protein dalam jangka waktu yang panjang itu akan menyebabkan undernutrition. Jadi gizi kurang yang mungkin sekarang sering kita dengar itu seperti stunting gitu ya. Anak pendek berdasarkan usianya ya. Jadi bukan sekedar kayak kita lihat oh anak ini pendek langsung stunting, bukan. Tapi dia pendek, kemudian kita bandingkan dengan standar usianya, itu baru kita sebut stunting. Kemudian wasting gitu ya, wasting itu gizi buruk. Jadi tadi kekurangan zat gizi makronya dalam jangka waktu yang panjang juga ya. Jadi dia gizi buruk. Kemudian kurus ya, undernutritionnya. Jadi itu banyak juga di anak sekolah, kemudian remaja yang tentu kesehatan ini, kekurangan gizi ini akan berdampak. Kalau anak usia sekolah mungkin berdampak pada kecerdasan, kognitif. Tapi kalau untuk remaja, dia kan menjadi calon ibu ya. Nah, kalau calon ibu kemudian dia hamil, itu akan menjadi ibu hamil yang kekurangan energi, kekurangan kita sebut dengan kekurangan energi kronis. Gitu itu ya. berpengaruh juga. Berpengaruh juga. Nanti ibu hamil ini akan menyebabkan anak berat bayi lahir rendah, ya, atau kita dengar BBLR, berat bayi lahir rendah ini yang dampaknya lagi menyebabkan stunting gitu. Nah ini dari baru satu masalah tadi ya yang kekurangan zat gizi mikro maupun makro. Kemudian yang ketiga itu permasalahannya kita udah punya masalah kekurangan gizi, tapi melihat kondisi munculnya era globalisasi, pembelian makanan instan secara bebas gitu kan, itu menyebabkan meningkatnya angka overweight dan obesitas. Jadi kita masih ada yang masalah kekurangan gizi, muncul juga masalah yang kelebihan gizi. Kelebihan gizi gitu. Ternyata kurang nggak bagus, kelebihan juga nggak bagus gitu. Iya, kekurangan dan kelebihan. Gitu. Baik, nah sebenarnya faktor apa saja begitu yang menjadi penyebab paling berpengaruh untuk kualitas dari gizi masyarakat sendiri begitu? Oke, sebenarnya kalau masalah yang paling berpengaruh dari sisi kejadian kekurangan atau masalah gizi tadi, baik kekurangan maupun kelebihan, itu ada faktor langsung dan tidak langsung. Nah, kalau faktor langsungnya itu hanya dua sebenarnya, dari asupan makan dan dari kejadian penyakit. Kejadian penyakitnya ini bisa nanti ada penyebabnya lagi ya. Nah, faktor langsungnya ini makan dan kejadian penyakit infeksi ataupun penyakit tidak menular gitu ya. Nah, kemudian ada faktor yang tidak langsungnya. Nah, faktor tidak langsungnya inilah yang mempengaruhi faktor langsung berupa asupan makan yang mungkin tidak betul, tadi kejadian penyakit infeksi karena higien sanitasi yang buruk. Jadi faktor tidak langsungnya itu mulai dari lingkungan, ekonomi, pendidikan gitu, dan kebiasaan atau hal-hal yang lumrah di masyarakat gitu, tapi diturunkan yang belum tentu betul. Misalnya apa itu contohnya? Adat-adat dan mitos yang menyebabkan misalnya ada ibu baru melahirkan tapi
mitosnya itu air susu yang keluar pertama justru nggak boleh dikasih. Itu kan ada yang mitos-mitos suatu daerah kayak gitu, karena dianggap itu kotor gitu. Nah, padahal air susu yang pertama keluar itu disebut kolostrum, itulah yang mengandung sumber zat gizi paling justru baik. bagus begitu. Justru paling bagus itu. Gitu. Nah, kalau melihat kesadaran masyarakat sendiri begitu terhadap tentang keseimbangan gizi begitu, apakah sudah cukup baik begitu kalau melihat kondisi saat ini? Kalau melihat masyarakat ya, sebenarnya dengan adanya digaungkan gitu ya program pemerintah ya secara kolaborasi yang kolaborasi bersama gitu ya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, kemudian lintas sektor. Pemerintah itu kalau kita sering dengar kan terkait kesehatan hanya dinas kesehatan gitu atau kementerian kesehatan, tapi setelah adanya kasus stunting yang tinggi, pemerintah menggerakkan semua segmen lembaga pemerintah, mulai dari itu seperti dinas sosial, badan keluarga berencana, badan pembangunan daerah, itu semua terlibat dalam mengatasi masalah kesehatan, terutama stunting. Jadi dengan adanya pemberitaan dan kolaborasi yang masif tadi, membuat masyarakat kita pun semakin melek sebenarnya dengan kesehatan. Ditambah sebenarnya ada tren yang juga menarik, Mas Robi. Apa itu? Jadi setelah COVID itu kalau kita di kesehatan melihat tren masyarakat itu lebih aware, lebih perhatian terhadap kesehatannya, betul, gitu ya. Betul. Itu mulai dari mungkin dia memilih makanan itu secara lebih sehat, lebih seimbang, kemudian penggunaan suplemen yang tidak dianjurkan itu mulai ditinggalkan gitu. Mereka lebih fokus pada suplemen yang memang dilegalkan gitu di Indonesia, misalnya gitu. Artinya kesadaran masyarakat ini juga sebenarnya berangsur begitu baik dengan adanya informasi-informasi yang saat ini beredar begitu, dan tentunya yang juga menjadi kalau saya dengar tadi ternyata masalah yang cukup serius juga itu adalah stunting begitu ya, yang paling banyak ditemukan begitu. Nah, kalau melihat kelompok usia begitu, usia mana saja ini yang paling rentan mengalami masalah kualitas gizi begitu, Mbak? Oke, kalau kelompok rentan itu juga sebenarnya dari semua usia itu memiliki resiko ya untuk mengalami masalah gizi. Nah, tapi kita sering mendengarnya kelompok rentan ini adalah ibu hamil, ibu menyusui, bayi balita, anak sekolah, kemudian lansia gitu. Nah, tapi itu untuk yang resiko biasanya undernutrition, Mas Robi. Di satu sisi, tadi globalisasi membuat orang dewasa dan remaja berpotensi mengalami overweight dan obesitas. Jadi untuk kondisi sekarang yang triple burden tadi, semua segmen usia itu memiliki resiko yang sama. Artinya bukan hanya balita, orang dewasa dan juga lansia juga begitu berpengaruh. Nah gitu. Sebenarnya faktor utama begitu apa yang menyebabkan rendahnya kualitas gizi pada sebagian masyarakat? Oke, sebenarnya faktor utamanya rendahnya kualitas gizinya ya, itu sebenarnya dari pendidikan gitu ya, dari edukasi. Nah, kalau kita selama ini mendengar orang ada yang sudah dapat informasi, ada yang belum dapat informasi, itu biasanya akan mempengaruhi bagaimana dia berpikir. Kemudian ketika dia sudah berpikir, bagaimana mempengaruhi dia bertindak gitu. Nah, sebenarnya di zaman sekarang dengan informasi yang sangat mudah didapatkan, itu makanya kemudian ada banyak perbaikan juga, Mas Robi, yang tadinya mungkin terbatas informasi, mungkin kayak zaman dulu ya, dapat informasi gizi atau kesehatan itu cuma kalau misalnya ada penyuluhan dari puskesmas gitu, atau anak-anak sekolah ada penyuluhan gitu ya di sekolah. Nah sekarang kan kita semua bisa dapat ya. Begitu dari informasi-informasi dari Instagram, dari internet begitu. Nah, betul. Yang saya penasaran juga begitu, kalau tadi Mbak katakan bahwa pola konsumsi masyarakat saat ini yang juga turut berpengaruh begitu. Nah, ini kan salah satu tren yang juga menjadi tren anak muda begitu adalah ngopi begitu. Nah, ini juga berpengaruh nggak terhadap kualitas gizi begitu, Mbak? Oh iya, tentu ya. Jadi kalau kopi itu sebenarnya kita tidak bukan berarti kita nggak boleh kopi gitu, enggak. Tapi sebenarnya kopi sendiri itu ada nilai gizi yang baik.
ada namanya kafein, di mana sebenarnya tubuh kita pun membutuhkan kafein itu untuk konsentrasi, untuk respon-respon dari sel-sel saraf kita, tetapi kita butuh sesuai kebutuhan gitu, sesuai kebutuhan. Nah, yang menjadi catatan ketika kita nongkrong nih, anak muda ngopi gitu ya, kopinya ini berapa banyak gulanya, Iya, gitu. betul. Berapa banyak gulanya? Udah pakai gula, pakai susu kental manis, ada kan yang seperti itu. Jadi catatannya di gula, garam dan lemak. Nah, mungkin nongkrong tadi ada resiko di situ gulanya yang tinggi. Kemudian kafein sendiri kalau dikonsumsi 1 gelas, sebenarnya dia punya sifat diuretik ya. Diuretik itu menarik cairan. Jadi kita akan lebih sering buang air kecil gitu. Nah, dengan kita mengkonsumsi 1 gelas kopi itu harus dikompensasi, harus diganti cairan yang keluar tadi dengan 2 gelas air putih gitu. Jadi kalau mengkonsumsi kopi, kemudian tapi konsumsi airnya juga cukup. Itu insya Allah tidak akan menjadi masalah. Tapi yang jadi masalah tadi nongkrong tapi dari sisi kecukupan air putihnya mungkin terbatas. Dan gitu. juga gula tadi. Iya, gula tadi. Karena memang jangan berlebihan juga begitu ya, karena yang berlebihan juga tidak baik begitu Pak. Baik, kita masih akan lanjutkan lagi Pak, karena perbincangan kita masih panjang begitu. Dan saudara, sudah kami masih akan kembali, tetap bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dan masih berbincang mengenai kualitas gizi di Indonesia pada umumnya dan di Sumsel khususnya bersama Ditya Fitri Arinda, Ketua Bidang Ilmiah dan Inovasi Pengurus Daerah Asosiasi Dietitian Indonesia Wilayah Sumsel. Baik Mbak, kita lanjutkan lagi Mbak. Nah, ini kan berdasarkan data begitu Mbak, survei status gizi di Indonesia SSGI di tahun 2024 begitu. Ini sepertinya terjadi tren positif begitu Mbak ya, di mana ini terjadi penurunan prevalensi stunting nasional tercatat sebesar 19,8%, yang ini menurun begitu ya dari 21,5% pada tahun 2023. Nah, bagaimana Anda melihat ini Mbak? Ya, kalau penurunan angka stunting itu sebenarnya berarti menunjukkan bahwa program yang sudah dicanangkan pemerintah itu ada namanya program sensitif dan spesifik. Nah, program sensitif dan spesifik ini kolaborasi dari Dinas Kesehatan bersama lintas sektor yang lain gitu. Tadi mungkin dinas atau Badan Pembangunan Daerah ya gitu ya, kemudian BKKBN. Nah, mulai dari sensitif dan spesifiknya itu berarti menunjukkan dampak yang signifikan gitu ya. Jadi kalau kita mungkin surveinya di tahun 2018 kemudian dibandingkan ke 2023 itu kan udah sekitar 5 tahun ya. Jadi program pemerintah yang mencanangkan tadi lintas sektor bergerak semua membantu penurunan stunting mulai dari edukasi, kemudian penyediaan pangan murah gitu kan. Itu kemudian berdampak terhadap ibu yang melahirkan di tahun berikutnya itu memiliki edukasi yang baik, memiliki kemudian kemudahan akses pangan yang baik, sehingga tentu berpotensi menurunkan angka kejadian stuntingnya di tahun berikutnya. Nah, kalau kita mengerucut begitu, kalau tadi secara nasional, nah ini kita melihat data di Sumatera Selatan sendiri. Ternyata di Sumatera Selatan ini cukup signifikan begitu penurunannya. Ini kalau dari data yang kami dapat di tahun 2022 begitu, prevalensi stunting di Sumsel ini turun menjadi 18,6% begitu dari sebelumnya 24,8%, dan juga di tahun 2024 kemarin begitu ini justru semakin menurun menjadi 15,9%. Nah, seperti apa Mbak melihat terjadinya penurunan ini? Ya, penurunan ini sangat positif ya Mas Robi ya, tetapi kita tidak bisa stop ataupun puas sampai di sini karena memang pemerintah menargetkan gitu. Kita punya target bahwa kejadian stunting itu bisa turun di bawah 5% gitu untuk memang di tahun 2045 gitu. Makanya kenapa kita mendengarkan generasi emas 2045 gitu, karena target jangka panjangnya itu kita tekan terus angkanya sampai ke 5% gitu atau maksimal 5% gitu. Betul. Bahkan program pemerintah ini adalah zero stunting begitu kalau bisa Mbak ya. Nah, tentunya kita jangan berpuas diri dulu karena terjadi penurunan, karena masih
PR-nya masih banyak begitu Mbak ya. Nah ini kalau yang menjadi tantangan terbesar begitu dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat saat ini apa Mbak? Oke, sebenarnya yang menjadi tantangan itu adalah globalisasi itu sendiri ya. Jadi kita, masyarakat kita udah mulai nih sadar terhadap kesehatan. Tapi dengan globalisasi ini masyarakat dituntut juga untuk serba cepat, serba instan gitu. Sehingga pemilihan makanan yang tadinya mungkin dari bahan pangan mentah itu sekarang muncul ya, bahan pangan kemasan atau juga sering kita dengar ultra processed food. Ultra processed food itu sendiri adalah makanan yang dia kemasan makanan olahan seperti sosis, nugget, seperti itu. Nah kalau secara gizi itu seperti apa makanan olahan kalau di? Ya, kalau dari sisi proteinnya mungkin memang baik ya, menunjang terhadap kebutuhan protein. Tetapi dari sisi garamnya garam, karena makanan ultra processed food ini sendiri pasti dengan pengawet. Kecuali yang mengklaim homemade gitu ya. Nah, dengan pengawet ini sumber pengawetnya adalah natrium benzoat atau itu sumber garam gitu. Sehingga membuat kadar garamnya menjadi tinggi. Kemudian lemaknya juga tinggi. Apalagi yang misalnya anak zaman sekarang mungkin tadi atau ibu-ibu zaman sekarang maunya instan, cepat, praktis. Udah kalau beli gitu kan udah digoreng, digoreng, dikasih saus lagi. Nah itu, jadi tantangannya sebenarnya globalisasi itu sendiri gitu. Nah sebenarnya strategi yang paling cocok begitu untuk dilakukan, yang paling efektif begitu ya untuk memperbaiki kualitas gizi begitu, seperti apa? Strateginya kita tidak boleh lelah gitu untuk terus mengedukasi masyarakat. Sebenarnya kalau masyarakat itu terus mendapatkan informasi yang benar dan tepat, itu mereka akan cenderung mengikuti karena memang zaman sekarang itu digitalisasi dan informasi itu sangat mudah didapatkan ya. Jadi beda kalau zaman dulu dapat informasi itu hanya harus duduk di bangku sekolah gitu. Nah sekarang mulai dari mungkin yang tidak bersekolah asal dia bisa membaca dan tulis, bisa mendengar gitu kan, informasi bisa dapat. Sehingga memang strategi yang paling efektif itu tetap dilanjutkan kolaborasi antar masyarakat dengan pemerintah, organisasi gitu ya, untuk mengedukasi masyarakat. Baik, nah tentunya peran generasi muda itu juga cukup penting begitu Mbak. Nah kalau melihat peran dari generasi muda ini sendiri sebenarnya apa yang dapat mereka lakukan begitu untuk juga memperbaiki kualitas gizi begitu? Oke ya, jadi peran generasi muda ini sangat keren sebenarnya Mas ya, dengan sekarang adanya Instagram, sosial media ya, TikTok. Sebenarnya kita melihat bagaimana banyaknya sebenarnya anak muda itu sudah memanfaatkan media sosial untuk hal yang positif. Dia mungkin ada yang mungkin punya pengetahuan kemudian dia share di sosial media, membuat konten yang suka parodi ya, dia membuat cerita parodi yang intinya bisa mengedukasi. Sebenarnya generasi muda punya peran yang sangat baik, apalagi di era digitalisasi ini. Betul. Jadi mungkin generasi muda ini bisa berbagi informasi juga kepada yang lebih dewasa begitu, yang mungkin pengetahuannya masih cukup kurang begitu. Nah ini bisa mereka menjadi garda terdepan juga begitu Mbak ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi Mbak, dan usai jeda saudara kami masih akan kembali, tetap bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dan masih berbincang mengenai kualitas gizi di Indonesia pada umumnya dan di Sumsel khususnya bersama Ditya Fitri Arinda, Ketua Bidang Ilmiah dan Inovasi Pengurus Daerah Asosiasi Dietitian Indonesia Wilayah Sumsel begitu Mbak. Baik, kita lanjutkan lagi Mbak. Nah, sebenarnya kalau kita melihat begitu masyarakat ini yang juga sudah mulai aware begitu ya, cukup sadar dengan kualitas gizi. Nah, sebenarnya seberapa penting edukasi gizi sejak usia dini begitu Mbak? Oke. Itu penting banget Mas Robi ya, karena tadi seperti mungkin yang sebelumnya udah kita bahas, ibu yang kekurangan gizi itu akan berdampak terhadap mengandung anak yang juga kekurangan gizi. Stunting. Mulai dari dia lahirnya beratnya kurang, kemudian
menyebabkan dia menjadi stunting gitu ya. Jadi kalau kita melihat penurunan angka stunting itu juga sangat berpengaruh dari edukasi tadi ya. Edukasi ibunya, mungkin dia nggak mungkin mendengar itu hanya satu kali gitu. Jadi mungkin akan berkali-kali dia dengar baru dia bisa melakukan suatu tindakan atau action ya. Nah, sehingga kalau kita udah menyelaraskan edukasi ini mulai dari anak sekolah, kemudian remaja, ibu hamil, wanita usia subur gitu ya. Kemudian ibu dewasa yang kemudian dia akan mendidik anak-anaknya itu kalau sudah komprehensif, kolaborasi yang baik lintas sektor gitu ya, tentu akan bisa semakin membuat kualitas gizi di masyarakat itu juga semakin baik. Betul. Gitu. Artinya dari diri kita sendiri dan juga ini masyarakat luas juga harus bahu-membahu juga begitu untuk mengatasi gizi di masyarakat begitu. Baik, sebenarnya kualitas gizi yang seperti apa sih yang baik begitu untuk mengatasi gizi yang baik begitu? Oke, kualitas gizi yang baik bisa kita ilustrasikan dengan sederhana gitu. Ada namanya isi piringku. Oh, apa itu? Ya, jadi isi piringku gizi ini adalah satu piring itu mengandung dari berbagai komponen makanan yang seimbang gitu. Jadi kita bagi menjadi 2 dulu. Kalau kita piring biasanya bulat ya gitu. Kita bagi 2, itu setengah dari piring ini tadi kita bagi 2 lagi. Jadi seperempatnya bisa protein gitu. Kemudian seperempatnya bisa dari karbohidrat ya, nasi boleh, ubi boleh, kentang, jagung boleh, dan itu harus beraneka ragam. Nggak boleh misalnya hari ini maunya kentang, besok kentang terus gitu. Karena nggak ada satupun makanan kita itu yang sempurna ya. Jadi dengan beraneka ragam tadi itu akan saling melengkapi nilai gizi yang kita konsumsi gitu. Kemudian protein ya tadi ayam, telur, ikan, tahu, tempe itu juga harus kita konsumsi secara beragam. Nah, kemudian setengahnya lagi adalah kandungan serat. Serat yang terdiri atas sayur dan juga buah-buahan. Jadi kita tadi bicara zat gizi makro ya, karbohidrat, protein, tapi kita butuh mineral, mineral, zat gizi mineral, vitamin yang kita dapatkan dari sayur, buah, yang itu semua secara sistematis akan membentuk kesehatan kita secara optimal. Betul. Artinya kualitas makanan juga harus diperhatikan begitu, Mbak. Jangan mungkin makanan junk food begitu harus dihindari karena di tengah masyarakat saat ini jajanan-jajanan begitu banyak begitu. Sebenarnya boleh tapi harus dibatasi begitu, Mbak. Baik. Ini bagaimana harapan Anda terhadap kualitas gizi masyarakat di masa depan begitu? Oke, dengan banyaknya informasi yang mudah didapatkan masyarakat gitu ya, harapan saya informasi-informasi yang beredar itu mampu menekan kejadian gizi kurang, mampu menekan juga penyakit tidak menular yang mungkin disebabkan oleh kelebihan zat gizi ya, misalnya tadi overweight, obesitas itu kan akan berdampak terhadap PTM, penyakit tidak menular seperti jantung koroner, sakit ginjal, kanker gitu ya. Jadi harapannya dengan banyaknya informasi yang beredar itu dapat mendukung ya kesehatan masyarakat lebih optimal, tetapi tentu informasi yang beredar ini perlu kita cross check gitu, Mas Robi. Informasi banyak beredar, tapi belum tentu benar gitu ya. Jangan sampai informasi ini hoax begitu ya. Harus diperhatikan dulu sebenarnya sumbernya dari mana begitu agar bisa dipercaya begitu. Baik Mbak Ditya, ini terakhir begitu pesan apa yang ingin Anda sampaikan agar masyarakat ini lebih peduli pada kualitas gizi. Silakan Mbak. Ya. Mungkin pesan untuk kita semua gitu, gizi adalah investasi ya. Investasi di mana ketika makanan atau minuman yang kita konsumsi sekarang itu akan menjadi investasi jangka panjang terhadap kesehatan kita di masa depan. Sehingga kita perlu memperhatikan dengan baik kualitas gizi mulai dari keseimbangannya, keragaman makannya, dan juga berkaitan dengan pemantauan berat badan dan status gizi itu sendiri gitu.
Dan juga tentu jangan lupa kita untuk mengkonsumsi air putih sesuai kebutuhan, karena tentu makanan yang sudah seimbang itu tetap membutuhkan air yang cukup dan juga aktivitas fisik yang cukup. Apa yang sudah kita konsumsi bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk tubuh kita ketika kita juga bergerak secara aktif gitu. Baik, artinya ini masyarakat harus peduli begitu terhadap kesehatan diri sendiri begitu, dan juga kepada masyarakat juga begitu, agar saling bahu-membahu menjadikan Indonesia lebih sehat lagi begitu. Baik Mbak, semoga perbincangan tadi juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar menjaga kualitas gizi lebih baik lagi begitu. Baik, terima kasih Mbak Jitia, Ketua Bidang Ilmiah dan Inovasi Pengurus Daerah Asosiasi Dietitian Indonesia Wilayah Sumsel atas perbincangannya. Dan saudara, saya tutup perbincangan tadi menjadi akhir dari dialog kita hari ini. Akhirnya saya Robiansa pamit, selamat beraktivitas dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih Mas Rob.